Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delestari, NIM 248806029. Baik, langsung saja ke project yang pertama. Dalam perspektif Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia, dilengkapi akal, hati, dan fitrah untuk mengenal Allah. Dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi, sebagai dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Az-Zakiyah ayat 59. Agama adalah petunjuk hidup yang diturunkan untuk membawa manusia ke jalan yang kebenaran dan kebahagiaan dunia akhirat. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi dengan keadilan, menjaga lingkungan, dan menjamin kesejahteraan sosial. Tantangan kontemporer memisahkan agama dari kehidupan publik sering mengikis keimanan, membawa budaya asing yang dapat melemahkan identitas Islam. Solusinya, menanamkan nilai agama sejak dini melalui pendidikan formal dan informal dan menjaga akidah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, proyek yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci umat manusia yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, sumber utama hukum dalam Islam dan kedudukannya tidak dapat digantikan. Contoh ayat yang menjadi dasar hukum, yang pertama, larangan riba, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, perintah salat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, dan aturan warisan, Quran Surat An-Nisa ayat 11. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan pekerjaan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Jenis-jenis sunnah, yang pertama, Qauliyah, perkataan Nabi, contoh hadis tentang niat haji Bukhari. Yang kedua, fi'iyah, perbuatan Nabi, contoh tata cara sholat. Yang ketiga, takwiyah, pertujuan Nabi, contoh memperbolehkan sahabat memakan daging biawak haji Bukhari Muslim. Sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan sumber sekunder adalah pedoman hidup yang melengkapi dan fleksibel. Setiap sumber berperan dalam menjawab kebutuhan umat Islam dari zaman ke zaman. Proyek yang ketiga, minggu 1 saya belajar untuk tetap jujur dalam mengerjakan tugas meskipun ada godaan untuk mencontek karena tenggang waktu yang mendesak. Keputusan ini memberikan ketenangan hati dan keyakinan bahwa usaha yang dilakukan dengan cara yang benar akan membawa hasil yang terbaik. Minggu kedua, saya menghadapi tantangan bekerja dalam kelompok dengan anggota yang memiliki ritme kerja yang berbeda. Meski sempat kesal, saya berusaha lebih sabar dan mendengarkan pendapat teman dan mencari solusi bersama saat ada perbedaan pendapat. Dengan pendekatan ini, saya belajar bahwa dengan keikhlasan adalah wujud ketakwaan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu yang ketiga, seorang teman kesulitan memahami materi kuliah. Meski saya merasa waktu saya terbatas, saya memutuskan untuk membantu karena kepedulian kepada sesama adalah amal yang baik yang disukai oleh Allah. Pengalaman ini mengajarkan bahwa kepedulian mempererat hubungan dan mendekatkan kepada diri dan kepada Allah. Proyek yang keempat, minggu pertama saya berusaha menjaga kejujuran dalam menyelesaikan tugas akademik. Saya mengerjakan semua tugas secara mandiri tanpa mencontek atau menyalin dari sumber lain. Saya merasa bangga karena hasil dari murni dari usaha saya sendiri, meskipun menghadapi beberapa tantangan yang mengatur waktu dengan baik. Minggu kedua, dalam diskusi kelompok, saya berusaha untuk aktif berkontribusi dengan memberikan ide-ide dapat membantu menyelesaikan tugas. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa kerjasama dalam kelompok membutuhkan sikap saling menghormati dan berbagi tanggung jawab agar hasilnya maksimal. Minggu ketiga, mengikuti kegiatan sosial sederhana seperti membersihkan kelas setelah belajar. Kegiatan ini membuat saya merasa lebih terhubung dengan komunitas kampus dan saya memahami bahwa tindakan kecil dapat memberikan dampak yang positif. Selanjutnya dapat dilihat dari bawah ini. Poster ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan membangun budaya etika yang kuat di lingkungan kampus, sehingga mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga unggul dalam akhlak dan perilaku sosial. Terakhir, proyek 5, poster ini menggambarkan masa ke masa Islam dengan nuansa khas peradaban Islam. Di latar belakangnya terdapat pola geometris Islam, melambangkan harmoni dan keteraturan dalam budaya Islam. Kaligrafi Arab memberikan kesan autentis sekaligus mempresentasikan keindahan seni Islam. Arsitektur Islam diwakili oleh lengkungan megah yang menjadi simbol kejayaan Islam pengetahuan pada masa itu. Poster ini menampilkan 3 tokoh besar dari masa keemasan Islam. Yang pertama, Al-Khwarizmi, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, yang terlihat memegang nuanskip yang melambangkan karyanya di bidang matematika. Yang kedua, Ibnu Sina. Ia digambarkan dengan bukunya The Canon of Modern yang menjadi ensiklopedia kedokteran selama berabad-abad. Yang ketiga, Al-Biruni. Al-Biruni terlihat membawa astrolab, alat yang digunakan dalam navigasi dan astronomi. Jadi pesan utamanya pada poster ini mengusung pesan Islamic Knowledge, The Foundation of Modern Science, yang menekankan bahwa pengetahuan dari peradaban Islam telah menjadi fondasi bagi kemajuan Islam, pengetahuan dan teknologi dunia modern. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.